Pastikan penanganan cepat. Presiden Prabowo Subianto 7 kali tinjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 pekan terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya Kepala Negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak. Pasca banjir dan longsor, nestapa baru kini menghantam warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Krisis air bersih memaksa para korban bertahan hidup dengan kondisi memprihatinkan. Di tengah puing-puing sisa bencana, warga Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah kini dihadapkan pada kelangkaan air bersih yang ekstrim. Untuk sekedar mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air kubangan yang keruh bercampur lumpur. Pemandangan ini seolah menunjukkan betapa berharganya setetes air bersih di lokasi ini. Karena untuk bisa menikmati air bersih, warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke desa lain yang tidak terdampak. Di saat yang sama, warga juga mengaku ketakutan dengan banjir susulan karena alat berat yang diterjunkan untuk penanganan di Sungai Aek Godang hanya satu. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya jadi biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh, gitu. Hingga kini, kondisi hutan desa Hutana Bolon, Tuka masih terlihat porak-poranda. Material batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di mana-mana, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan banjir dan longsor yang terjadi saat itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Setelah itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam penanganan bencana di Sumatera. Jadi itu kira-kira dari Angkatan Darat. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan, pasti banyak kekurangan. Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, anggota saya 3 orang meninggal. Ada 2 keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami, ya. Anggota kami yang lain juga saya kira butuh support. Ya. Jadi kalau melihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan.
Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya guys. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam betul seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Jadi itu mungkin himbauan dari saya, ya saya perlu sekali bantuan dari rekan-rekan media supaya bisa mengekspos bagaimana harapan itu kepada para korban bencana, memberikan penghargaan pada anggota-anggota kita yang bekerja. Ya, kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya dia harus ke tempat tertutup akses. Mereka juga tidak ada air minum. Mereka juga tidak ada baju ganti. Mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan terkait status bencana nasional. Tak hanya itu, Teddy juga menegaskan pemerintah terus ada bersama korban bencana di Pulau Sumatera. Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Sampaikan pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana. Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak,
titik ini belum ada logistik, desa ini belum, pasti langsung dikerjakan.